Ini yang saya dapat Bu ya, teori moneter satu. Terus habis itu juga tentang teori paritas suku bunga. Terus juga eh, struktur neraca perbankan. Sama teori net interest margin. Ya. Jadi eh, nomor 9 ya, itu soalnya apa? Judulnya pengaruh fluktuasi nilai tukar dan suku bunga internasional terhadap profitabilitas bank lokal. Yang pertama tadi teori moneter. Teori moneter itu gimana? Bea. Teori yang mempelajari tentang perang uang dalam perekonomian, termasuk pengaruhnya terhadap berbagai variabel ekonomi. Ya, itu ekonomi moneter ya. Nah, berarti kalau di sini gitu, itu nilai tukar ya teorinya tentang kurs, nilai tukar. Kemudian suku bunga, ya teman-teman di makro juga belajar tentang bagaimana menghitung tingkat suku bunga, bagaimana penentuan tingkat suku bunga gitu. Kemudian ini ada suku bunga internasional. Berarti kalau internasional itu berarti itu yang dijadikan acuan biasanya untuk negara kita atau Bank Indonesia untuk menentukan BI rate. Itu kita ngeceknya ke suku bunga internasional kan? Atau Fed ya boleh. Bisa definisi operasionalnya bisa macam-macam, tergantung pada suku bunga internasional itu yang dipakai yang mana. Kemudian terhadap kalau moneter itu adalah kebijakan moneter, instrumen untuk kebijakan moneter itu salah satunya adalah tingkat suku bunga. Jadi tujuannya juga untuk mengatur permintaan dan penawaran uang atau jumlah uang beredar itu ya. MS sama dengan money supply sama dengan money demand. Kemudian terhadap profitabilitas apa keuntungan tadi pakai apa tadi? Net interest margin. Ya, karena kalau di bank konvensional terutama untuk menentukan apa laba atau profitnya mereka itu adalah besaran dari net interest marginnya. Jadi kalau di sini adalah bagaimana karena bank kita itu juga aktivitasnya dengan luar negeri, kemudian juga bank kita itu dalam menentukan tingkat bunganya itu juga harus mengacu pada kalau yang di Indonesia BI rate. BI rate ini penentuannya juga mengacu pada suku bunga internasional gitu. Ini untuk melihat kondisi dari kinerja perbankan yang dilihat dari variabel ekonomi makronya, nilai tukar sama tingkat suku bunga yang internasional. Variabelnya apa aja kalau gitu? Kan udah ketemu tuh teorinya. Sekarang variabelnya apa? Zaman dan simpanan. Jadi kalau yang tadi Bu, yang net interest margin itu variabel itu ada bunga pinjaman sama bunga simpanan. Terus juga ada apa namanya nilai tukar kayak kurs rupiah terhadap USD sama eh, atau mungkin bisa mata uang dominan yang lain. Nah terus juga untuk variabel X lainnya itu kayak misalkan eh, federal fund rate misalkan kayak gitu. Terus habis itu juga untuk variabel Y-nya tuh baru karena kita ngomong tentang profitabilitas bank lokalnya tuh berarti ROA, ROE sama ROA, ROE sama net interest margin ya. Sumbernya? Sumbernya? Itu kamu sumbernya dari mana? Oh, iya. Karena ini nanti tugas selanjutnya adalah teman-teman mencari literatur reviewnya yang beneran gitu loh. Jadi nggak berdasarkan AI ya. Itu bisa dijadikan panduan. Tapi nanti harus teman-teman cari artikel yang beneran gitu ya. Bahwa variabel itu didapatnya dari teori. Teori itu dapatnya dari mana? Kalau ekonomi moneter, bukunya pakai buku apa? Hah? Moneter apa? Ada Bu Citra loh ini. Kalian ini nanti EKP loh, EKP. Moneter apa? Buku moneter? Itu siapa yang pakai baju hijau? Saya tahu kamu lab ya, lab EKP ya. Ya, apa moneter bukunya pakai buku apa?
Miskin nggak? Iya. Bukunya Frederick Miskin. Ingat. Nah, udah ya. Yang penting itu masa lalunya dibuka lagi, nggak apa-apa ini kalau untuk skripsi nggak apa-apa, ya. Jadi masa lalu semester 1, semester 2, 3, 4, 5 ini untuk supaya bisa teori apa sih yang mau kita pakai gitu untuk menjawab penelitian kita. Nah, oke. Terus tadi masih lanjut ya di nomor 9 ya. Jadi tadi Guido bilang itu untuk profitabilitas terhadap profitabilitas. Ini untuk menentukan variabel penelitian, maka di sini tadi milihnya adalah NIM, Net Interest Margin. Banyak sebenarnya menentukan profitabilitas bank itu sebenarnya tidak hanya NIM. Ada tadi juga disebut ROA, jadi banyak. Tapi kenapa untuk profitabilitas Y-nya itu terhadap Y ini Guido memilihnya NIM? Itu juga perlu dicari alasannya atau argumentasinya. Kenapa kok nggak ROA? Kenapa kok NIM gitu? Nah, karena ternyata kenapa kok milih NIM? Kita lihat ternyata X-nya di sini itu adalah nilai tukar dan suku bunga. Jadi kursnya sama suku bunga. Nah, interaksi antara nilai tukar dan suku bunga ini dikaitkan dengan net interest margin. Eh, dari sisi interest margin, pendapatan bunga gitu. Itu mungkin ini nanti juga perlu dicari penguatnya, argumentasinya secara ilmiah gitu. Ya, berdasarkan ya makanya tadi harus baca, mereview, menginterpretasi, kemudian mengconnecting atau mengkaitkan banyak artikel atau banyak sumber berdasarkan topik penelitian teman-teman semua. Gitu ya. Nah, terus kemudian eh, ini yang ekonomi Islam. Mana yang ekonomi Islam? Siapa yang ekonomi Islam? Terus nggak ada yang ngaku ini ekonomi Islam gitu. Berarti yang mana nih? Kalau tadi udah mbaknya apa? Oh, EKP. Mana sih ekonomi Islam ini? Yang mana yang mana? Oh ya. Ya ekonomi Islam ya. Oh, tuh nggak ada yang ngaku ekonomi Islam. Saya kok juga nggak hafal ya. Karena ini 400 itu jadi ketukar. Bisa EKP, bisa EKIS. Ini kamu nih. Ini kamu EKIS nih ya. Ya. Kamu mau pilih berapa judulnya? Tapi memang milih topik ide itu lama, nggak bisa cuma 5 menit. Bisa jadi kalian nemu ide itu butuh 1 bulan, 2 bulan gitu kan. Jadi kalau mau milih di antara 10 ini wajar lah kalau lama gitu. Yang mana? Oh nomor 1, oke. Apa ya nomor 1? Pengaruh zakat dan infak terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi Islam. Pakai teori apa? Teori apa ya? Atau judul skripsimu apa? Judul skripsi saya lupa. Skripsi langsung dilupakan. Religiositas dalam memot- memoderasi pengaruh penyaluran zakat terhadap ketimpangan pendapatan. Memoderasi apa tadi? Per, peran peran religiusitas dalam memoderasi pengaruh penyaluran zakat terhadap ketimpangan pendapatan. Berarti Y-nya ketimpangan pendapatan. X-nya X-nya penyaluran. penyaluran zakat, kemudian dimoderasi dengan religiusitas. Ya. Berarti kuantitatif ya, jelas ya, karena terhadap ketimpangan pendapatan. Teorinya apa yang dipakai? Nah, kamu ketemu judul itu, ya, topik itu baca di mana
Atau tanya ke AI atau gimana? Dari dosen, dosennya siapa? Nggak usah disebut, nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah. Oh iya, iya, ya bisa. Nah, maka itu perlu cari lanjutan lagi. Saya mau pakai teori apa untuk bisa menjawab terkait dengan bagaimana intinya gini kan? Intinya punyanya Fadli ini, namamu Fadli ya, benar ya? Itu adalah bagaimana pengaruh zakat terhadap untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Kalau ketimpangan pendapatan, ya di sini kan ada pembangunan ekonomi itu salah satunya indikatornya itu adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk tujuannya mengatasi ketimpangan pendapatan. Pakai apa indikatornya ketimpangan pendapatan? Gini rasio. Nah, berarti pakai itu cari teori yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan zakat, berarti kan teorinya adalah mengenai ekonomi zifaf ya, di situ ya. Nah, zakat ini adalah instrumen untuk iya, gimana? Instrumen untuk redistribusi kekayaan. Kalau di ekonomi Islam gitu. Jadi zakat, infak, sodakoh itu adalah ini sama konsepnya. Kalau zakat itu kan tujuannya jelas, tapi kamu harus nanti highlightnya itu bahwa zakat itu hanya untuk 8 asnaf. Nah, beda kan? Kalau infak sodakoh itu untuk siapapun, bisa masuk ke pembangunan, ke negara itu bisa untuk bangun infrastruktur. Tapi kalau yang zakat itu khusus 8 asnaf. Kemudian nanti ada religiusitas juga. Berarti ada di berapa dimensi itu religiusitas kalau di ekonomi Islam, macam-macam. Nah, berarti nanti juga harus banyak baca. Jadi tidak berhenti di judul, tapi bagaimana kemudian menentukan teori yang digunakan, untuk kemudian bisa ketemu variabel penelitian. Jadi jangan cuma berhenti di judul, ide, topik, kemudian latar belakang, terus bingung sama variabel penelitian. Variabel penelitian itu ada lanjutannya adalah datanya ada atau enggak gitu. Religiusitas datamu gimana nanti? Agama. Berarti kalau enggak sholat 5 waktu enggak religius. Oh, kamu pakai data yang udah ada. Zakatnya berarti nanti kalau penyaluran zakat itu juga ada nasional ya, sudah ketimpangan pendapatan ya udah. Kalau ngelihat oke, berarti tahunnya sekarang. Oh iya wis. Oke. Berarti nanti landasan teorinya yang perlu kamu perkuat. Kenapa kamu kok milih variabel-variabel tadi? Gitu. Terus yang ekonomi pembangunan sekarang siapa? Nggak ada lagi yang ngaku. Kok nggak bisa? Mana yang EP? Mbaknya? Oh bukan. Terus ini nggak ada yang EP, EP mana nih EP? Ini tadi dari tadi cowok-cowok, sekarang saya mau yang cewek ya. Biar apa namanya nggak bias gender gitu loh. Mana yang EP di sini? Terus nggak lihat pura-pura nggak lihat saya. Ada yang EP di sini. Siapa nih? Mbaknya apa? Agis. Ya. Oke, EP. Saya EP dulu. Saya lulusannya S1 EP. Jadi saya aja deh. Contoh. Oke, nah di sini nih, nah coba kita yang nomor 1 aja, analisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Berarti kalau kebijakan fiskal itu adalah kaitannya dengan penerimaan dan pengeluaran dari negara, maka APBN. Jadi nanti masuknya itu juga adalah ke teori tentang pendapatan negara. Apa aja gitu ya, di breakdown. Ada pajak, ada hibah, ada bagi hasil BUMN dan sebagainya. Kalau kebijakan fiskal ini juga dikaitkan berarti dengan kebijakan pajak, subsidi, kalau pengeluarannya, kemudian kalau apa lagi, insentif dan macam-macam terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi berarti kita nggak jauh-jauh dari PDB. Karena pertumbuhan ekonomi itu adalah apa? Menghitung
PDB periode sebelumnya ke periode yang sekarang. Nah, kalau PDB itu ada beberapa pendekatan tadi ya untuk menghitungnya, ada pengeluaran, pendapatan, sama sektor produksi. Berarti kalau fiskal itu masuknya kemana? Ke pendekatan PDB yang hitungannya pakai pendekatan yang mana? Fiskal. Berarti pakai yang Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Fiskal itu adalah di komponen yang G, Government Expenditure. Nah, berarti teori yang dipakai adalah pendapatan. Oh ya? Oh iya. Nah, ini sekali lagi, ini adalah untuk menentukan teori itu banyak baca. Kuncinya di situ. Jadi bisa jadi nanti mengandalkan AI boleh, mengandalkan Google itu boleh, tapi harus diuji valid atau enggaknya sumber yang dipakai, itu ya. Nah, yang paling ini adalah yang paling gampang tentunya adalah buka textbook lagi. Buku-bukunya yang dulu itu kan tadi juga ada teman-teman ada peminatan, mau peminatan kemana? Itu yang di mana itu? Pak Setio, Prof Setio atau Prof Devanto? Ada sumber daya, keuangan, pembangunan gitu. Kalau memang berminatnya, tentunya kembali lagi ke masing-masing prodi. Saya ekonomi Islam, kemudian saya ekonomi pembangunan, saya ekonomi keuangan perbankan. Kalau bisa jangan keluar dari core utamanya itu, dan kemudian jelas yang mau dipakai itu adalah teorinya yang mana. Itu. Nah, kemudian dari teori itu teman-teman nanti bisa menentukan variabel apa yang digunakan dan bisa menjawab dari hipotesis penelitian itu. Menentukan hipotesis penelitian untuk menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Gitu. Nah, itu yang kuanti ya. Tapi yang kualitatif itu akan berbeda lagi. Kualitatif itu relatif kadang tidak diperlukan teori karena tidak diperlukan hipotesis, maka tidak diperlukan teori yang istilahnya yang sudah mapan gitu. Bisa jadi kualitatif itu malah menciptakan teori baru hasilnya nanti karena ada temuan penelitian. Kalau di kuanti itu nanti ada penelitian terdahulu, kalau di kualitatif itu biasanya adalah penelitian pendahuluan. Itu berbeda nanti. Kalau kan ini nanti prosesnya di induktif penelitiannya atau yang deduktif. Nah, intinya adalah kalau kualitatif itu untuk teori itu bisa sangat fleksibel gitu. Tapi kalau yang kuantitatif tadi saya tekankan lagi itu diperlukan landasan teori yang kuat. Jadi sehingga maka ya teori ini penting untuk teman-teman langkah selanjutnya gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Oh sudah, kalau gitu sudah materinya mungkin ini dulu karena seharusnya praktek itu yang sebenarnya penting untuk karena masing-masing itu kan punya sendiri-sendiri ya topiknya gitu. Mungkin kita lanjut ke tanya jawab saja. Baik, terima kasih Bu Ajeng untuk materinya. Silakan untuk teman-teman yang ingin berdiskusi terkait dengan materi penyusunan literatur review. Silakan boleh angkat tangan. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, nggak ada yang tanya, tapi kalau ditanya nggak bisa. Ya, gimana kalau? Oh, ada di sisi kanan saya. Silakan bisa dibantu panitia. Teman-teman, untuk materinya tadi disampaikan oleh PIC akan diupload di GCR ya, jadi teman-teman bisa dapatkan di sana ya. Hmm. Oh, Baik, perkenalkan nama saya Septin dari Ekonomi Pembangunan. Izin bertanya, Ibu Ajeng. Kan sebelumnya saya pernah menyusun beberapa artikel. Nah, ada salah satu kendala ketika saya menyusun artikel itu dua teori ini kurang gitu, Bu, untuk mendukung hipotesis saya. Sebenarnya ada batasan nggak sih, Bu, untuk
teori yang digunakan dalam menyusun artikel ilmiah seperti itu. Dalam menyusun skripsi maksudnya. Baik, ada batasan nggak sih Bu, berapa banyak sih sebenarnya teori yang diperlukan untuk mendukung sebuah hipotesis? Langsung ya, ini langsung ya. Baik, silakan Oke. Bu. Sebenarnya tidak ada batasan, sesuai itu tadi ada keterkaitan antara tadi hipotesisnya tadi yang ingin dijawab apa dan teorinya apa. Nah, juga tadi terkait dengan yang teori itu, kalaupun ternyata ada belum ada teori yang mapan, bisa jadi Septin itu bisa pakai penelitian terdahulu tadi. Jadi kan ada dua. Jadi ada landasan teori dan juga penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu penelitian kita itu kadangkala kalau yang kuantitatif memang sifatnya mengeneralisir kan, tujuannya itu nanti. Kalau memang ternyata ada banyak penelitian yang topiknya itu sama dengan Septin dan hasilnya sama, itu bisa dipakai juga untuk mendukung dari hipotesisnya Septin. Walaupun nggak ada dianggap tadi Septin menganggap ada teori yang kurang dalam mendukung hipotesisnya Septin, maka bisa mencari alternatif hasil dari penelitian terdahulu. Gitu sih kalau dari saya. Baik, Baik Bu, gimana? terima kasih. Menjawab ya. Untuk yang lainnya silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan atau enggak? Kayaknya lebih suka ditanya sih kayaknya Bu, Iya. yang ini. Soalnya kalau suruh tanya nggak ada, berarti lebih suka ditanya. Oh ada, oke. Memang harus diancam. Bismillah, perkenalkan saya Kelihatan saya Bu. mana? Iya, 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 oke. Oke. Ya, perkenalkan saya Biruni. Oh. Jadi dari Ekis, saya izin bertanya terkait ketika mau mencari referensi penelitian gitu ya. Yang pertama, boleh nggak sih kita sebagai mahasiswa ketika skripsian tuh pakai Sci-Hub? Terus yang kedua, misal tadi judulnya pengaruh ekstra Debye gitu ya Bu. Nah, ada beberapa penelitian bilang signifikan, terus beberapa penelitian bilang tidak gitu. Nah, kita sebagai peneliti di skripsian ini, boleh nggak sih kita comot artikelnya yang sesuai pengennya kita gitu. Misal kita ambil signifikan, cek. Ya, saya ulang ya Bu. Jadi yang pertama, boleh nggak sih kita sebagai mahasiswa untuk skripsian itu pakai Sci-Hub? Terus yang kedua, boleh nggak sih ketika ada banyak jawaban atas, misal yang satu bilang signifikan, yang satu bilang tidak, tapi kita pengennya signifikan gitu. Kita comotnya yang artikel yang mendukung signifikannya kita gitu. Itu boleh nggak sih? Sebagai mahasiswa skripsian gitu sih. Baik, boleh nggak sih Bu pakai Sci-Hub? Terus misalkan nih ada penelitian hasilnya, saya mau pilih yang hasilnya sesuai sama saya aja tuh boleh nggak sih Bu? Cherry picking. Oke, Sci-Hub tuh bisa nggak sih diakses di UB? Bisa nggak? Bisa nggak? Setahu Bisa. saya sih belum ya. Scopus aja kayaknya baru. Nggak, maksudnya kan ada kadang itu UB itu memblok beberapa. Nah, biasanya itu kalau diblok sama UB itu biasanya ada indikator apa namanya? Apa istilahnya tuh predator atau apa gitu loh. Edu VPN Itu adalah tergantung solusi. sih. Oh ya, aduh. Ya. Jadi gitu. Boleh aja sebenarnya selama itu kita tujuannya adalah untuk mencari referensi itu diperbolehkan. Jadi tidak ada batasan ya. Nah, kemudian kalau terkait dengan signifikan nggak signifikan itu kalau memang penelitian terdahulunya itu nggak sesuai sama yang Biruni mau, berarti kamu kembali ke teori dulu, Biruni. Teorinya harusnya bagaimana? Kan teori duluan. Kita berpegangnya adalah pada teori duluan ya. Karena itu yang disepakati oleh di dunia akademisi gitu. Bahwa teori duluan yang dipakai, ketika teori tidak menjawab baru ke penelitian terdahulu. Ke penelitian terdahulu itu pun juga yang kalaupun yang signifikan nggak signifikan tuh nggak apa-apa. Nanti itu bisa dicari alasannya kenapa kok nggak signifikan gitu. Tapi kalau yang dijadikan referensi seharusnya adalah yang mendukung teori. Gitu. Berarti kan hipotesisnya gini, teori kemudian penelitian terdahulu itu mendukung hipotesismu, Biruni, ya. Yang kamu pertanyakan nggak signifikan atau signifikan itu adalah di hasil penelitianmu, bukan di hasil penelitiannya orang lain gitu.
Kalau penelitian orang lain nggak sesuai, nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Nanti itu pertanyaannya itu adalah pada saat hasilmu itu signifikan atau nggak signifikan. Kalaupun hasilnya nggak signifikan pun nggak apa-apa, gitu. Kemudian dicari argumentasi ilmiahnya. Jadi itu macam-macam nanti hasilnya ya. Bisa sesuai teori, kalaupun nggak sesuai teori pun nggak apa-apa, Biruni. Ya. Yang penting nanti kamu bisa mencari argumentasi ilmiah gitu. Ya, teori aja bisa ada anti kritiknya kan? Jadi nggak apa-apa. Itu deh dari saya. Gimana Biruni? Di belakang sana loh. Bu. Ini Biruni tadi tuh tanyanya Sci-Hub yang database atau site yang AI maksudnya? Sci-Hub yang buat buka jurnal yang kekunci itu, Bu. Oh. Ya boleh-boleh aja ya, asal kamu nemuin jurnal yang bereputasi gitu kan ya, ya nggak apa-apa, bukan jurnal predatory atau yang Iya. misalkan memang dia dari Springer, Elsevier gitu, penulisnya bereputasi kan nggak apa-apa. Kan itu hanya salah satu cara untuk mengakses gitu ya, mungkin karena yang legal tidak dapat diakses gitu, nggak apa-apa. Ya bisa pakai Shopee University itu bisa kan. Ya kadang. boleh. Jadi link Shopee itu banyak. Jadi link Shopee itu nggak cuma belajar aja, teman-teman bisa dapat juga data apa Bloomberg di Shopee itu bisa. Jadi, kalau mau langganan apa AI yang berlangganan itu juga bisa lewat Shopee gitu. Sama Bisa sih. nggak cuma Netflix, nggak cuma apa gitu. Walaupun legalitasnya dipertanyakan ya. Ya namanya keterbatasan, namanya juga usaha ya. Nah, namanya juga usaha. Ya, oke. Ini tapi off the record kan ya ini ya? Di record gak Zoom-nya? Nggak tahu saya. Tolong panitia bisa dihapus yang bagian itu ya. Oke. Sekarang kan takut ya kalau viral. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Terima kasih, Bu. Sama-sama biru nih. Oke. Yang lain pertanyaannya? Ada nggak? Oh kirain angkat tangan, ternyata ngobrol. Saya gini-gini nih. Mana? Oh ya, Mbak sebelah kanan saya pojok bawahnya speaker tuh. Berdiri dong biar panitianya kelihatan. Oke. Nah. Boleh disamburin aja nggak? Cek. Sebelumnya perkenalkan nama saya Peter dari Ekonomi Pembangunan. Eh, di sini saya mau nanya mungkin terkait kan dari tadi yang saya dengerin dari awal saya ke sini ngerjain skripsi itu ternyata kelihatannya cukup mudah dan terstruktur ya. Nah, soalnya dari apa yang saya dengar, dari apa yang saya perhatikan, nulis skripsi itu ternyata nggak sesusah itu loh. Ternyata banyak struktur. Tapi ada tapinya. Makasih. Tapi ada tapinya. Eh, Kalau kata orang-orang sih yang susah niatnya. Mungkin kalau misalnya teman-teman dari tadi nanya terkait teknisnya, mungkin saya di sini nanyain tentang non teknisnya kali ya. Kayak misalnya ada nggak sih mungkin tips and trick gimana caranya cara kerjain skripsi itu bisa lebih terstruktur. Itu pertama. Soalnya dari yang saya lihat tadi kan udah dijelasin tuh runtutan-runtutan ngerjain skripsi, terus cheat sheet-nya seperti apa, pitchingannya seperti apa kan. Tapi pada kenyataannya banyak mungkin dari angkatan 20, 19 yang masih belum selesai gitu skripsinya. Mungkin karena dospemnya kah, atau mungkin karena belum niat, atau mungkin motivasinya kurang. Nah, Kita tandai dia ya. kayak eh jadi intinya itu aja sih. Ada nggak sih tips and trick gimana caranya biar
lebih termotivasi lah dalam mengerjakan skripsi, atau mungkin kayak kayak saya boleh kasih contoh, saya biasa saya dapat info dari kating-kating, saya itu biasanya mereka itu ngerjain skripsi itu dari bab 2. Karena dia ngerjain teori dulu, terus cocokin sama metode penelitian. Nah, nanti bab satunya itu tinggal dicocokin sama teori dan metode penelitian yang udah berkesinambungan. Mungkin kayak gitu aja sih. Makasih. Baik. Udah ya. Udah ya. Pinter EP 2022 ya? Oke. Ya, betul. Ya kan biar nggak salah nandain ya. Heeh. Nah, oke, tadi Peter bilang Bu katanya kayaknya ngerjain skripsi itu nggak susah gitu. Emang nggak susah, tapi kan belum tentu bener. Ya, oke, yang pertama tips and trick ya. Pertanyaan ya motivasi gitu ya. Terus yang kedua cheat sheet ngerjain dari bab 2 dulu terus bab 3 mundur lagi baru ngerjain bab 1 itu bener nggak gitu ya. Gimana Bu Ajeng? Peter EP 2022. Iya, oke. Ini kalau tips pribadi dari saya itu adalah keep in touch dengan temen. Itu penting, temen. Jadi jangan sampai teman-teman kalau ada Bukan temennya. dospem ya Bu? Temen ya? Keep Heeh. in touch dengan temen. Bukan Dosen dengan iya. dospem. Dosen itu yang kedua. Karena yang kadang memotivasi itu kan temennya gitu. Oh iya. Saling memotivasi gitu. Kalau dospem saya nggak bisa bilang apa-apa ya Bu Citra ya. Karena karakternya itu masing-masing kalau Oh. dosen itu. Jadi kalau mau bilang unik-unik itu ya memang dosen kita itu unik semua gitu. Tapi biasanya itu kalau temennya itu rajin, ya kita akan ikut rajin gitu. Itu sih kalau selama ini jadi temen itu penting juga. Jadi makanya tuh jangan sampai salah pilih temen gitu. Saya rasa 400 orang di sini baik semua. Niat dari awal kan pasti menyelesaikan skripsi tepat waktu ya. Ya. Itu niat awalnya teman-teman ada di sini gitu. Kalau pengalaman saya memang ada teman bersama senasib sepenanggungan, jadi nggak dibales-bales WA-nya sama dosen ya sama nasibnya kan gitu ya. Tapi kan ada temennya gitu. Kan kalau sendirian tuh nggak enak gitu ya. Nah itu sih biasanya ya Peter ya, kamu temennya itu pokoknya kalau semuanya niat ngerjain skripsi ya Peter akan ikut juga. Semuanya sih saya rasa ya. Gitu. Terus apa lagi tadi? Yang kedua, cheat sheet katanya tips and trick dari cutting. Nah, namanya dari cutting ini kan bisa jadi dia memang motivasinya pengen membantu adik kelasnya atau nyari temen yang sama-sama belum lulus gitu. Ada modus gitu ya. Iya. Jadi katanya ngerjainnya bab 2 dulu, bab 3 baru bab 1 tuh bener apa enggak? Ya masing-masing itu punya cara tersendiri. Jadi bisa juga kan habis dapat ide, kemudian kan ke teorinya dulu apa ya, kira-kira teorinya kayak yang tadi ya. Terus kemudian kita nyusun argumentasi ilmiah untuk bisa dimasukkan ke latar belakang. Ada juga yang nyusun latar belakang duluan, abstraknya dulu bahkan ada yang nyusun abstraknya dulu kan. Jadi judul abstrak udah ditulis sampai hasilnya saya maunya signifikan tuh kayak Biruni semua tuh ya. Jadi itu juga ada, jadi macam-macam. Tapi kuncinya adalah konsisten gitu loh. Kalaupun bab 2 duluan konsisten dari judulnya sama dari latar belakangnya sama medpennya itu konsisten. Kalau nggak konsisten walaupun dari bab 2 dulu atau dari bab 1 dulu ya sama seminar proposal bisa dibongkar gitu semuanya. Jadi walaupun bab 2 dulu tapi konsisten untuk di bab satunya, konsisten di judulnya. Jadi judulnya bilang apa, jangan sampai X terhadap Y, terus kemudian di latar belakangnya nggak cocok, di rumusan masalahnya nggak cocok, teorinya nggak cocok gitu. Jadi walaupun dari manapun itu konsisten. Kalau mau bilang dari bab 3 dulu gitu tadi ya, saya mau kuali atau saya mau kuanti. Kuanti itu kuncinya adalah landasan teorinya harus mapan dulu, harus jelas. Karena itu untuk menentukan variabel. Tapi kalau yang kualitatif itu kadang-kala berangkat dari fenomena latar belakangnya dulu. Jadi itu juga tergantung masing-masing tipikal penelitiannya teman-teman. Tapi kuncinya ya niat tadi ya, harus niat tadi. Kan gampang tuh katanya tadi ya, tinggal niat dilaksanakan gitu. Selesai. Tadi apa tadi yang di materi tadi?
Skripsi yang baik itu skripsi yang selesai. Gitu. Oh, betul. Heeh. Skripsi yang baik itu skripsi yang selesai. Ya kan tadi gitu ya. Prof Setio itu ya yang bilang. Iya. Kadang-kadang teman-teman tuh takut-takut gitu, Bu. Saya takut nih mau sempro kompre, saya takut skripsi saya dihabisin sama penguji lah. Oh Penguji itu mah dibayar pasti. buat itu, udah pasti. Itu pasti. Loh, jangan berharap Heeh. gitu. Tugasnya penguji itu mencari kesalahan, kan nggak ada dicari-cari gitu ya. Tapi setidaknya ketika kalian sudah kompre, you take one step gitu, ahead gitu. Daripada kamu takut-takutan terus nggak ada progres sama sekali. Kamu mending mana dibantai dapat revisian tapi bilang ke orang tua bahwa saya udah ujian, atau kamu nggak maju-maju karena ngerasa skripsimu nggak perfect. Kagak ada skripsi yang perfect ya. Yang selesai. Yang selesai. Camkan itu baik-baik anak muda ya. Ada lagi pertanyaan? Terakhir mungkin? Ya, terakhir pertanyaan mungkin ada sebelah kiri. Kok nggak ada ya? Sebelah kanan saya terus dari tadi. Nah ini. Gimana? Oh ya ada sebelah sana kayak nomor depan ya. Baris ketiga mbak-mbak kerudung pink. Oke, sebelumnya selamat siang Bu. Perkenalkan saya Zikra dari EP. Saya ingin bertanya Bu terkait teori. Kalau teori itu kan biasanya kita tuh setiap teori itu kan biasanya ada konstruknya ya Bu ya. Misalkan teori TPB, misalkan dia ada 3 konstruk. Nah, misalkan Ibu, misalkan kan saya punya 3 research question, terus untuk tiap konstruk itu akan menjawab research question tersebut. Tapi ternyata yang kita butuhkan itu cuma 2 konstruk dari teori itu. Nah sedangkan untuk menjawab research question yang ketiga ternyata membutuhkan teori yang lain. Nah jadi pertanyaan itu adalah kalau misalkan dalam kita mencampur adukan teori ini tuh antara satu dengan yang lainnya itu tuh sebenarnya kita bisa asal aja sesuai dengan kebutuhan research question kita ataupun judul kita. Atau sebenarnya ada aturannya tersendiri. Itu aja Bu, terima kasih. Oke, TPB, teori plan behavior, manajemen lain ini. Gitu ya. Jadi gimana Bu, kalau misalnya teorinya bilang nih konstruknya ada berapa, TPB 3 gitu ya, 3 dimensi, tapi ternyata kita cuma butuh 2. Tapi yang kita teliti itu ada 3, satunya tuh nggak terjawab dari teori itu, boleh pakai yang lain nggak? Ya, boleh. Kan makanya tadi bisa juga kita menemukan ada kebutuhan teori baru untuk menganalisis. Nah, itu kuncinya ya tadi harus konsisten. Kalau ternyata ada kebutuhan untuk menjawab hasil penelitian kita, pembahasan lebih lanjut, dibutuhkan teori yang lain, maka tambahkan di bab 2 tadi, yang bab kajian teori tadi. Tapi kalau ternyata kita udah pasang nih teori kita di bab 2, tapi nggak menjawab, nggak bisa dipakai untuk analisis. Biasanya penguji itu bisa bilang nggak usah dipakai, ilangin aja gitu. Karena nggak guna gitu istilahnya. Jadi nanti itu sebenarnya kan satu kesatuan, hanya saja di kita ini kan memang ada seminar proposal. Seminar proposal ini bab 1, 2, 3 itu bisa jadi berubah gitu. Walaupun sudah oke disetujui, kemudian kita nyusun bab 4, ternyata kita ada kebutuhan, ada updating di latar belakang pun bisa ditambahkan. Bisa ada updating di latar belakang, di teori, kemudian di MedPen mungkin bahkan juga kadang-kala udah berjalan penelitiannya, hasilnya udah keluar, ada definisi operasional yang berbeda atau perubahan di definisi operasional di bab 3, itu bisa. Jadi memang penyesuaian-penyesuaian itu diperlukan untuk konsistensi dari judul sampai dengan terakhir itu. Gitu. Tak apa-apa. Menjawab belum, siapa ya? Zikra ya? Sudah menjawab Bu, terima kasih. Udah ya? Cukup ya? Nggak ada yang lain? Kalau gini aja jawab ya. Baik, mungkin untuk closing remarks Bu Ajeng untuk materi mengenai penyusunan literatur review, atau mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada adik-adik mahasiswa, monggo. Ya, banyak baca sih.
banyak baca, terus kemudian manajemen waktu itu penting. Tadi sekali lagi tadi apa? Skripsi yang baik itu skripsi yang selesai. Gitu. Selesaikan pada waktunya maksudnya ya. Jadi kalau teman-teman kena batasan ada target 3,5 tahun, ya selesaikan. Berarti 1 semester jatahnya. Kalau pengen 8 tahun, 8 tahun. Kalau pengen, Amin. ya kalau betah di UB kan gitu kan Oh nggak iya, tahu ya. ya boleh. Tapi jatahnya itu kan teman-teman 7 tahun ya. Jatahnya mau dioptimalkan atau mau diminimalkan itu terserah. Ya. Tapi intinya kembali pada masing-masing bahwa skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai, kemudian manajemen waktu, cari teman-teman yang juga saling memotivasi gitu. Semoga dapat dosen pembimbing yang mendukung topik penelitian. Topik penelitian kadangkala juga ada yang nggak cocok bisa diganti soalnya. Nggak kok, tapi nggak baik semua kok ya dosen Baik. kita. Baik, baik. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri plus ya untuk Bu Ajeng ya. Nah, ini juga ya pengalaman yang lalu ya tadi ya, mengingat tadi ya Peter bilang gimana ya caranya termotivasi. Nah, menurut saya ya ini bukan karena saya lagi PIC programnya ya, tapi menurut saya ketika teman-teman itu lolos percepatan skripsi, teman-teman tuh secara tidak langsung itu dibuatkan program. Ya, dibuatkan program bahwa bulan ini ngapain gitu kan ya, progresnya harus sampai mana dan itu di Monef. Itu menjaga apa ya, menjaga gairah menulisnya tuh ada terus gitu. Jadi karena teman-teman ada dorongan dari luar gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman enggak itu biasanya kan yang mendorong teman-teman sendiri ya. Nah, teman-teman yang ikut percepatan skripsi itu sukses rate-nya itu bisa saya bilang 80% itu mereka bisa tepat sesuai dengan jadwal gitu ya. Jadi mereka bisa selesai dalam 1 semester. Karena tadi ada yang nge-guide gitu. Jadi kalau teman-teman memang motivasinya cukup dan kemampuannya memang kapasitasnya eligible gitu ya, teman-teman bisa mencoba untuk mendaftar percepatan skripsi. Gitu ya, teman-teman ya. Baik, terima kasih semuanya atas partisipasinya. It's a long day, tapi masih ada minggu depan dan masih ada closing di tanggal 29. Tadi pesannya Pak Amin, tetap dijaga semangatnya. Dimulai dari mana ya, niat ngerjain skripsi dimulai dari sini gitu ya, bekalnya teman-teman dapatkan dari sini. Terima kasih semuanya, selamat menikmati sisa-sisa hari weekend yang sudah tidak panjang gitu ya. Oke, semoga semuanya diberikan kemudahan dalam menyusun tugas akhir. Oke, amin. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena ruangannya jumlah orangnya batas, orang yang banyak ya, keluarnya tolong jangan berebut gitu ya. Oke. Sampah tolong dibawa masing-masing, jangan nyampah tinggal di sini ya. Cek kembali sekitarnya, sampahnya dibawa keluar.